Pak Anton hidupnya bisa dibilang sederhana, tapi cukup bahagia. Rumah kecil peninggalan orang tuanya di ujung gang RT 04. Dikelilingi pohon mangga yang sering dijadikan tempat nongkrong burung dan tukang gosip. Pekerjaan tetapnya? Tukang servis elektronik. Dari kipas angin yang mendadak batuk-batuk, sampai setrika yang mogok panas padahal musim hujan. Setiap pagi, dia ngopi di teras, pakai singlet putih yang makin tipis karena usia dan celana pendek bolong di pinggir. Kadang ditemani roti tawar, kadang cuma sebatang rokok dan lamunan panjang. Biasanya yang dilamunin ya itu-itu aja. Kenapa istri dulu minta cerai padahal baru beli kulkas baru? Pak Anton, hidup kok gitu-gitu aja, ya? Begitu biasanya suara batin yang kadang muncul dari kepulan asap kopinya sendiri. Sore itu, angin membawa daster. Hari itu sore biasa. Matahari mulai malas-malasan pulang kerja. Pak Anton lagi nyapu halaman depan sambil nyicil nyanyi lagu lawas Didi Kempot. Tiba-tiba, cit, cit. Suara ban mobil berhenti pelan di depan rumah nomor 7. Rumah kosong yang sudah hampir setahun tak berpenghuni. Keluar dari mobil, seorang wanita. Rambut panjang, bergelombang, wajah manis. Bawa anak kecil dan 2 kardus besar. Tapi yang paling bikin sapu Pak Anton berhenti bergerak adalah dasternya. Bukan karena warnanya stroberi yang cerah, tapi karena potongannya itu loh, ngambang kena angin. Bikin Pak Anton tiba-tiba lupa lagu Didi Kempot. Pak, maaf, ini rumah nomor 7 ya? Suaranya lembut tapi jelas. Pak Anton cuma bisa mengangguk. Padahal biasanya cerewet kalau ketemu pendatang baru. Perkenalan yang bikin gemetar. Namanya Bu Rani. Janda anak 1. Usia 29. Katanya sih baru cerai 3 bulan lalu. Suaminya kabur sama cewek Instagram. Wah, cowok zaman sekarang ya, Pak? Lebih suka filter daripada kenyataan, katanya sambil ketawa, memperkenalkan diri. Pak Anton nyengir, tapi dalam hati bergemuruh. Janda, masih muda, senyum manis, daster stroberi. Itu kombinasi yang bisa menggetarkan iman. Meskipun imannya udah dilipat disimpan sejak istri pergi 5 tahun lalu. Kalau butuh bantuan, panggil aja saya, Bu. Saya tukang servis elektronik, TV, kulkas, AC asal bukan servis mantan, katanya sambil cengengesan. Bu Rani ketawa. Ketawa yang agak lama. Kalau yang diservis hatinya bisa. Enggak, Pak. Pak Anton langsung batuk. Suasana kampung yang tiba-tiba ramai. Warga mulai rame ngomongin penghuni baru. Namanya juga kampung. Berita lebih cepat nyebar dari wifi. Ih, tuh janda cantik. Masih seger. Baru pindah. Udah ngopi bareng Pak Anton di teras. Katanya dasternya tembus pandang loh. Pak Anton cuma senyum-senyum. Bukan karena bangga, tapi karena merasa seperti karakter utama sinetron. Tapi diam-diam, dia mulai nyetrika celana pendek dan nyuci singlet lama. Besok-besok siapa tahu diajak ngobrol lagi. Harus tampil prima. Malam yang bikin gelisah. Malam itu Pak Anton gelisah. Biasanya jam 9 udah ngorok. Tapi ini, baru jam 8.
Dia udah 3 kali balik-balik bantal. Di luar, angin malam mendesir. Tapi di dalam, ada yang berdesir-desir juga. Dia berdiri di depan cermin. Ngaca. Ton, kamu masih punya peluang. Daster itu bukan sekadar kain. Itu sinyal semesta. Lalu dia mengoles minyak rambut yang udah kedaluarsa tapi masih bau mint. Pagi yang tak lagi biasa. Pagi harinya, saat Pak Anton lagi nyapu halaman, muncul lagi Bu Rani. Kali ini dasternya motif semangka. Pak Anton, TV saya goyang-goyang gambarnya. Bisa tolong lihatkan? TV-nya goyang? Atau yang nonton yang goyang? TV-nya, Pak. Tapi kalau saya nonton dangdut ya kadang ikut goyang juga. Jawab Bu Rani sambil senyum miring. Pak Anton tercekat. Bukan karena takut, tapi karena mulai nih, rayuannya maut banget. Penutup plot 1. Dan disitulah awal dari segalanya dimulai. Pak Anton, duda tangguh tukang servis, tiba-tiba punya motivasi hidup baru. Bu Rani, janda manis yang dasternya bervariasi, perlahan mulai membuka pintu dan jendela dan mungkin juga hati. Di kampung kecil itu, cerita baru mulai ditulis. Cerita tentang servis elektronik, gosip tetangga, daster stroberi, dan rayuan-rayuan halus yang menggoda iman. Dan ini baru permulaan. Sudah seminggu Bu Rani tinggal di rumah nomor tapi aura dasternya masih menyisakan efek samping buat Pak Anton. Pagi-pagi, waktu Pak Anton mau ke warung beli telur, dia papasan sama Bu Rani lagi nyiram tanaman. Daster motif durian, warna kuning menyala, basah kena siraman air. Ketat, lengket, menggoda iman. Pagi, Pak Anton. Seger ya pagi ini, katanya sambil senyum. Pak Anton nyaris nyemplung selokan. Bukan karena licin, tapi karena aroma sabun Bu Rani yang entah kenapa bisa bikin kepala agak pusing tapi hati malah seneng. Warga mulai curiga, Anton cuek saja. Di warung, Bu Ijah, tukang sayur, bisik-bisik sama Bu Rohani. Itu janda baru ya? Kok ramah banget sama si Anton? Udah 2 kali saya lihat dia ke rumahnya. Padahal kipas angin itu udah diservis sama Udin minggu lalu. Iya, kayaknya bukan kipasnya yang rusak, tapi hatinya yang butuh diservis. Timpal Bu Rohani sambil senyum menggoda. Pak Anton pura-pura nggak denger. Padahal kupingnya udah panas sebelah. Tapi dia cuek. Toh, yang penting Bu Rani bilang, kalau Pak Anton ke rumah, bawa kopi ya. Saya suka yang hitam, tapi manis kayak bapak. Anak kecil tapi mulutnya tajam. Dika, anak Bu Rani yang umur 6 tahun, mulai akrab sama Pak Anton. Tiap ketemu, selalu nanya hal-hal yang aneh-aneh. Om Anton, Om suka mama ya? Pak Anton tersedak gorengan. Loh, kok nanya gitu? Soalnya mama senyum-senyum terus tiap Om pulang. Katanya Om ganteng, kayak aktor Korea kalau lagi pegang solder. Pak Anton batuk makin keras. Aktor Korea? Mungkin lebih ke aktor film TP zaman dulu. Tapi ya sudahlah. Daster berganti. Kopi bertambah. Setiap sore, Bu Rani punya ritual, ngopi di teras. Dan entah kenapa,
Selalu ada daster baru. Kadang motif buah, kadang bunga, kadang polos dengan aksen rendah. Suatu sore, Bu Rani duduk di teras, manggil Pak Anton. "Pak, sini deh. Saya bikin kopi spesial. Pakai jahe." "Wah, jahe buat anget-anget ya?" "Iya, biar nggak cuma badan yang anget, tapi hati juga." Pak Anton nyengir, tapi tangannya gemetar pegang gelas. Permintaan aneh yang makin aneh. Hari itu, Bu Rani bilang rice cookernya rusak. Minta dicek. Begitu masuk, Pak Anton disuguhi pemandangan yang agak mengganggu fokus teknisnya. Daster polos, duduk selonjoran, dan kipas angin muter dari bawah. Efeknya, bayangkan sendiri. "Pak, ini kabelnya longgar, tapi saya takut nyetrum. Soalnya dulu saya pernah kesetrum cinta." Pak Anton nyaris nyelip obeng ke stop kontak. Chat malam hari, awal bahaya dimulai. Malam itu, Pak Anton dapat chat WhatsApp dari Bu Rani. "Bu Rani, Pak Anton, udah tidur?" Pak Anton, "Belum, Bu." "Kenapa?" Bu Rani, "Kipas angin saya bunyinya aneh. Kayak suara dengkuran orang kesepian." Pak Anton ngelus dada. Itu jam 10 malam. Tapi hatinya bilang, "Ayo Ton, bantu tetangga." Akhirnya dia balas, "Saya datang sekarang, ya." "Bu Rani, jangan sekarang, nanti aja. Biar saya rindu dulu." Pak Anton mendadak masuk angin. Posisi Pak RT mulai gelisah. Pak RT, yang rumahnya cuma sepelemparan sendal dari rumah Bu Rani, mulai resah. Bukan karena cemburu, tapi karena warga mulai bisik-bisik. "Pak RT, tolong itu Pak Anton dikasih peringatan. Jangan tiap hari ngelayap ke rumah janda. Nanti disangka ngurus warga, padahal ngurus perasaan sendiri." Pak RT manggil Pak Anton. "Ton, kamu itu harus jaga image. Kamu laki-laki single satu-satunya yang masih potensial di RT ini. Jangan sampai kena jebakan daster." Pak Anton jawab pelan. "Jebakan apa, Pak? Itu MAH saya masukin sendiri." Pak RT bengong. Kipas, kompor, hati yang goyang. Minggu berikutnya, giliran kompor Bu Rani yang rusak. "Pak Anton, ini apinya nggak mau nyala. Mungkin perlu dinyalain bareng-bareng," katanya pelan. Pak Anton datang bawa korek, tapi pulang bawa perasaan. Setelah diperiksa, ternyata cuma selang gas yang longgar. Tapi karena posisi selangnya di bagian bawah, Pak Anton harus jongkok, nungging, dan berusaha nggak kehilangan fokus, sementara Bu Rani berdiri di belakang sambil nanya, "Udah nyala, Pak? Apinya maksud saya." Gosip makin panas, tapi senyum makin lebar. Bu Ijah dan Bu Rohani makin intens bergosip. "Saya lihat sendiri. Pak Anton keluar dari rumah Bu Rani jam 9 malam. Masih pakai baju servis. Wah, servisnya lembur berarti." Pak Anton tetap tenang. Soalnya tiap keluar rumah Bu Rani, dia selalu dibekelin teh hangat dan pisang goreng bentuk hati. Itu bukan sekadar gorengan. Itu kode. 10 Pak Anton mulai ketagihan. Ada yang berubah dari Pak Anton. Dulu tiap sore duduk di teras sambil main catur sama Pak Darto. Sekarang lebih sering nyemil kuaci sambil ngelirik jam. Nunggu daster stroberi lewat di depan rumah. Satu hari, Bu Rani nggak kelihatan. Pak Anton resah. Dia berdiri, lihat ke arah rumah nomor 7. Sepi. Tiba-tiba ada notifikasi WhatsApp. "Bu Rani, hari ini saya nggak masak, Pak. Males.
Kalau ada waktu, ajak saya makan bakso, ya. Pak Anton langsung mandi pakai sabun yang biasanya disimpan buat tamu. Dari hari ke hari, hubungan Pak Anton dan Bu Rani makin dekat. Tapi bukan tanpa risiko. Warga mulai bisik-bisik. Anak-anak mulai iseng manggil Pak Anton, Om Janda. Dan Pak RT mulai sering ngelirik tajam. Tapi siapa peduli? Di balik daster dan aroma sabun itu, ada hati yang diam-diam mulai bergetar. Dan Pak Anton mulai sadar, yang dia servis selama ini bukan lagi kipas angin, tapi seseorang yang membuat jantungnya berdesir. Suatu sore, saat Pak Anton baru selesai servis setrika tetangga, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Tok tok tok. Pak Anton buka pintunya. Deh. Itu suara Bu Rani. Daster kali ini motif anggur. Lembut, ungu pastel, dan entah kenapa, terkesan mengandung makna. Pak, saya bawa kue bolu. Baru belajar bikin. Tapi katanya kalau cowok yang nyicip pertama kali, nanti bisa jadi cinta pertama yang terakhir. Pak Anton bengong. Bolu apa ini? Mantra? Kutukan? Tapi karena lapar, ya dimakan juga. Dan jujur, rasanya biasa aja. Tapi senyumnya Bu Rani waktu ngelihatin dia makan, itu yang luar biasa. Obrolan aneh di teras malam. Malam itu, Bu Rani duduk di pagar rumah Pak Anton. Kakinya diayun-ayun pelan. Pak Anton. Iya, Bu. Kalau saya nggak pakai daster, Bapak masih mau ngobrol sama saya? Pak Anton kaget. Maksudnya? Ya, kan katanya semua laki-laki di sini suka saya karena daster saya. Kalau saya pakai training, kaos biasa, masih kelihatan menarik nggak? Pak Anton mengelus dagu. Kalau buat saya, Bu, daster itu cuma bonus. Yang utama senyum Ibu. Sama wangi sabunnya sih. Bu Rani ketawa ngakak. Ya elah, Pak. Warga RT semakin heboh. Obrolan warung makin menjadi-jadi. Bu Rani tuh bisa bikin laki-laki tua lupa sama rematik. Kemarin Pak Anton katanya ketahuan ngelihatin jemuran Bu Rani kelamaan. Coba kalau istrinya Pak Anton dulu masih hidup, pasti dia juga ngomel. Pak Anton udah kayak selebriti kampung. Saking seringnya jadi bahan omongan, ada yang usul bikin grup khusus gosip. Pantau daster RT 04. Pak Anton dapat saingan baru. Hari itu, muncul motor metik berhenti di depan rumah Bu Rani. Pengendaranya, cowok muda, rapi, pakai kemeja, bawa tas ransel dan tentengan oleh-oleh dari Bandung. Mas Dimas, sepupu saya, kata Bu Rani sambil mengenalkan. Dimas senyum sopan, tapi pas masuk ke dalam rumah, tangannya nyolek-nyolek pundak Bu Rani. Pak Anton ngintip dari balik pintu pagar. Perasaan mulai nggak enak. Jangan-jangan saingan ini beneran punya niat, selain nganterin brownies. Kode-kode halus mulai muncul. Beberapa hari setelah kehadiran Mas Dimas, Bu Rani tiba-tiba berubah. Lebih kalem, lebih pelit senyum. Bahkan kopi di teras nggak pernah ditawarin lagi. Pak Anton gelisah. Dia mulai curhat ke kipas angin rusak. Apa salah saya? Kipas? Kenapa Bu Rani tiba-tiba dingin? Apa karena saya belum punya motor metik? Tapi malam itu, ada chat masuk. Bu Rani, Pak, saya rindu ngobrol sama Bapak. Tapi saya takut warga makin julid. Pak Anton, julid MAH biasa, Bu.
Yang penting kita tahu batas. Kalau saya, niatnya tulus. Bu Rani, kalau saya buka pintu sekarang, Bapak mau duduk bareng di teras? Pak Anton, mau. Teras, pelukan udara, dan bahu yang nyaman. Malam itu, mereka duduk di teras rumah Bu Rani. Lampu kuning temaram. Angin pelan. Suara jangkrik bersaing sama detak jantung Pak Anton. Bu Rani curhat sambil menatap langit. Pak Anton, kadang saya pengen jadi biasa aja. Nggak perlu dibilang janda penggoda. Saya cuma perempuan yang kesepian. Kadang pengen dipeluk, tapi takut jatuh cinta lagi. Pak Anton gak banyak omong, tapi dia geser pelan, duduk lebih dekat. Tangannya nyentuh bahu Bu Rani. Kalau pelukan cuma di udara, saya bisa bantu. Tapi kalau hatinya juga butuh disenderin, saya bersedia. Bu Rani senyum, tipis, tapi matanya berkaca-kaca. Keesokan harinya, perang dingin daster dan warga. Besoknya, gosip makin heboh. Bu Rohani bilang, semalam saya lihat dua bayangan di teras. Satu kayak Bu Rani, satu lagi botak. Pasti Pak Anton. Pak RT manggil Pak Anton lagi. Ton, kamu ini bikin warga ribut terus. Bisa nggak ditahan dulu godaan daster-daster itu? Pak Anton jawab kalem. Pak RT, yang saya lihat bukan dasternya, tapi usahanya Bu Rani bangkit dari sakit hati. Saya cuma nemenin. Pak RT termenung. Dalam hati dia iri. Malam itu, segalanya berubah. Malam Minggu, hujan rintik-rintik. Listrik sempat mati. Pak Anton baru mau tidur. Tiba-tiba pintu diketuk. Tok tok tok. Begitu dibuka, Bu Rani berdiri di depan. Daster abu-abu. Rambut dikuncir. Basah kena gerimis. Pak Anton, saya takut. Boleh saya duduk di dalam sebentar? Pak Anton mengangguk. Mereka duduk di ruang tamu. Hening. Lilin menyala. Cahayanya bikin suasana aneh. Hangat, tapi deg-degan. Bu Rani pelan-pelan bersandar. Saya capek, Pak. Capek dituduh ini itu. Tapi sama Bapak saya tenang. Pak Anton menyentuh tangannya. Kalau Ibu capek, saya siap nemenin sampai Ibu kuat lagi. Tak ada pelukan, tak ada ciuman. Tapi malam itu, dua hati yang sama-sama sepi akhirnya bicara jujur. Tanpa rayuan murahan, tanpa daster motif. Hanya manusia yang butuh ditemani. Di kampung kecil itu, cinta bukan tentang pelukan di pelataran atau gorengan berbentuk hati. Kadang cinta muncul dari obrolan ringan di teras, secangkir kopi pahit, dan ketulusan yang muncul pelan-pelan, seperti wangi sabun sehabis mandi sore. Bu Rani bukan sekadar janda muda yang menggoda. Dia perempuan yang bertahan di tengah stigma. Dan Pak Anton, dia lelaki yang memilih tinggal bukan karena daster, tapi karena hatinya menemukan rumah baru. Angin sore yang jahil. Sore itu, angin berhembus cukup kencang. Pak Anton baru pulang dari pasar, bawa bawang dan minyak goreng. Begitu melewati rumah nomor 7, matanya terpaku. Bu Rani lagi menjemur baju. Daster motif pepaya, longgar, dan yah, angin sore sukses membuatnya berkibar dengan elegan. Pak Anton, baru dari pasar ya?
Wah, bawangnya gede-gede, katanya sambil melirik plastik belanjaan. Pak Anton nyaris keselek ludah. Dia tahu itu cuma ngomongin bawang, tapi intonasinya lain. Panggilan mendesak. Kipas darurat. Malamnya, Pak Anton lagi nonton berita. Tiba-tiba ada chat dari Bu Rani. Bu Rani, "Pak, kipas angin saya bunyinya ngik-ngik. Saya nggak bisa tidur kalau ada suara aneh gitu." Pak Anton, "Besok pagi aja, Bu. Malam-malam susah lihat bautnya." Bu Rani, "Tapi panas banget, Pak. Kalau kipasnya nggak dibaikin, saya tidur kepanasan sendirian." Pak Anton refleks bangkit, nyari obeng, sambil ngomel dalam hati. "Ah, kipas ini emang jahat, sengaja rusak tengah malam." Servis tengah malam. Begitu sampai di rumah Bu Rani, lampu ruang tamu temaram. Daster malam warna hitam, tipis. Rambut diurai. "Masuk aja, Pak. Kipasnya di kamar. Saya lagi nggak enak badan, jadi sambil rebahan." Pak Anton agak kaku. "Kamar? Bukan di ruang tamu?" "Enggak. Soalnya saya suka kipasan sambil tidur." Pak Anton masuk pelan. Kipasnya emang bunyi aneh. Tapi bukan cuma kipas yang bikin jantung berdebar. Sentuhan yang tak sengaja. Saat Pak Anton jongkok buka baut, Bu Rani bangun dari rebahan. Ia melangkah pelan mendekat, lalu menyodorkan gelas air. "Pak, minum dulu. Nanti haus." Tangan mereka bersentuhan. Pak Anton buru-buru minum. Airnya dingin, tapi tenggorokan malah panas. Gosip versi ekstra pedas. Keesokan paginya, Bu Rohani sudah memulai operasi gosip di warung. "Semalam saya lihat Pak Anton keluar dari rumah Bu Rani. Jam 11 malam. Loh, pakai baju servis, bawa obeng." Bu Ijah menimpali. "Ya itu MAH bener, Bu, servis kipas." "Kipas siapa?" "Kipas janda." "Ya kebayanglah panasnya." Seisi warung ketawa sambil makan kerupuk. Undangan makan siang. Siangnya, Bu Rani kirim chat lagi. "Bu Rani, Pak Anton, siang ini saya masak sayur asem sama ikan bakar. Kalau Bapak nggak sibuk, mampir ya." Pak Anton langsung semangat. Begitu datang, meja sudah rapi. Ada lalapan, sambal, dan es teh manis. "Saya masak banyak, soalnya kalau makan sendirian gak seru," katanya sambil duduk di depan Pak Anton. Yang bikin gak fokus, dasternya kali ini motif pisang. Dan pisang di piring pun ada. Makan berdua, batin berperang. Pak Anton makan sambil menahan tatapan. Bu Rani sesekali suap sendiri, sesekali nyuapin anaknya Dika, dan entah kenapa, sesekali bilang, "Pak, coba ini, sambalnya saya bikin spesial." Rasanya pedas, tapi hatinya lebih panas. Sore yang menggoda. Setelah makan, mereka duduk di teras.
Angin sore lagi-lagi jahil. Daster pepaya kembali berkibar. Pak Anton. Iya, Bu. Kalau suatu hari saya menikah lagi, kira-kira warga masih ngomongin saya nggak? Pak Anton nyengir. Ngomongin sih pasti. Apalagi kalau yang dinikahin tetangganya sendiri. Bu Rani menatapnya lama. Ada senyum tipis di bibirnya. Tanda tanya di hati. Malamnya, Pak Anton gelisah. Ia mulai berpikir, ini cuma godaan iseng, atau dia beneran suka sama saya? Tapi setiap mengingat tatapan dan senyum Bu Rani sore tadi, hatinya yakin, ini bukan cuma daster. Hujan yang bikin kejebak. Sore itu, langit mendung pekat. Pak Anton baru pulang dari bengkel sepeda motornya. Begitu lewat depan rumah Bu Rani, hujan turun deras. Refleks, ia neduh di teras rumah sang janda. Pak Anton, masuk aja. Nanti masuk angin. Sapa Bu Rani sambil buru-buru menariknya ke dalam. Aroma wangi melati langsung menyapa hidung Pak Anton. Ah, ini bukan cuma hujan. Ini jebakan alam. Kopi hangat, tatapan lebih hangat. Bu Rani keluar dari dapur bawa 2 cangkir kopi. Biar badan anget. Saya bikin kopinya kental. Soalnya Bapak suka yang mantap, kan? Pak Anton cuma nyengir. Mantapnya, bener-bener terasa, Bu. Mereka duduk berhadap-hadapan di ruang tamu. Hujan deras di luar bikin suasana makin intim. Lampu kuning temaram bikin bayangan wajah Bu Rani makin lembut. Tetesan hujan, bisikan nakal. Suara hujan yang memukul genteng terdengar seperti irama. Sesekali Bu Rani memegang lengannya, pura-pura kedinginan. Dingin ya, Pak? Kalau sendirian gini, selimutnya jadi nggak cukup. Katanya sambil senyum tipis. Pak Anton menelan ludah. Itu maksudnya apa? Selimut nggak cukup atau yang lain yang nggak cukup? Gangguan listrik yang kebetulan. Tiba-tiba listrik mati. Rumah jadi gelap kecuali cahaya dari lilin yang Bu Rani ambil. Pak, saya takut gelap. Katanya sambil duduk lebih dekat. Pak Anton merasa ini sudah level uji iman. Tapi, demi menghormati tuan rumah, ia cuma bilang, "Tenang, Bu. Saya di sini." Pinjam bantal. Karena hujan gak reda, Bu Rani bilang, "Pak Anton, daripada nunggu di kursi keras, mending duduk di karpet. Saya pinjamin bantal biar nyaman." Akhirnya mereka duduk lesehan. Pak Anton bersandar di bantal yang wangi. Bu Rani duduk di sebelahnya. Daster hijau Tosca kali ini. Sangat longgar. Percakapan yang menggoda. Pak, Bapak nggak takut sama omongan tetangga? Tanya Bu Rani pelan. Takut, Bu. Tapi kalau cuma takut, kita nggak bakal ngapa-ngapain. Bu Rani tertawa kecil. Berarti Bapak berani. Pak Anton tersenyum. Kalau soal kipas, kopi, bahkan bantal, saya berani. Yang penting nggak kebablasan. Sinyal dari tatapan mata. Hujan makin reda. Tapi Pak Anton belum beranjak. Bu Rani menatapnya cukup lama. Tatapan itu bukan tatapan biasa. Ada pesan yang nggak diucapkan, tapi bisa dibaca jelas. Pak, kalau nanti hujan lagi, boleh neduh di sini lagi, kan? Pak Anton menjawab, hujan atau enggak, saya tetap bisa ke sini, asal diundang. Gosip mode hujan. Keesokan harinya, warung Bu Rohani ramai lagi.
Kemarin sore saya lihat Pak Anton kejebak hujan di rumah Bu Rani. Lama banget. Hampir maghrib baru pulang. Bu Ijah nyeletuk. Yah, itu MAH bukan kejebak hujan. Kejebak hati. Semua ketawa, tapi diam-diam makin penasaran kapan janda dan duda ini akan resmi, dekat. Pasar, cabe, dan sentuhan tangan. Misi ke pasar. Pagi itu Bu Rani mau ke pasar. Daster bunga-bunga, rambut disanggul rapi, tas anyaman di tangan. Di luar, ternyata Pak Anton baru pulang antar barang dari bengkel. Pak Anton, mau ke pasar enggak? Sekalian bantu bawain belanjaan, biar saya enggak pegel, kata Bu Rani sambil senyum. Pak Anton pura-pura mikir. Wah, kalau bawain belanjaan Bu Rani, nanti saya bawa pulang semua, ke rumah. Bu Rani ngakak. Belanjaannya atau orangnya, Pak? Pak Anton cuma ngedip. Lapak cabe merah. Sampai di pasar, mereka mampir ke penjual cabe. Bu Rani nyoba-nyoba cabe satu persatu. Kadang nyubit cabenya pelan sambil bilang, wah, ini keras banget. Bagus. Pak Anton nyeletuk. Kalau cabe keras MAH gampang, Bu. Yang penting tahan lama di dapur. Penjual cabe sampai terbatuk-batuk nahan tawa. Sentuhan di lapak sayur. Lanjut ke lapak sayur. Bu Rani bingung pilih tomat. Dia nyuruh Pak Anton pegang satu persatu. Nih, Pak, ini keras enggak? Atau lembek? Tangan mereka bersentuhan waktu ambil tomat. Bu Rani pura-pura kaget, tapi nggak buru-buru narik tangan. Pak Anton cuma senyum. Tomatnya lembut, tapi tangan Bu Rani lebih lembut lagi. Gosip pasar. Pas mereka jalan, ibu-ibu di pasar pada bisik-bisik. Itu janda sama duda belanja bareng. Lihat tuh, mesra banget. Ada yang nyeletuk. Jangan-jangan cabenya nggak cuma buat masak. Suara tawa kecil berseliweran di udara. Tapi Bu Rani cuma jalan santai sambil sesekali nyenggol lengan Pak Anton. Pesta masak di dapur. Sampai rumah, Bu Rani langsung masak sambil ngobrol. Pak Anton duduk di meja dapur. Kadang ikut motong sayur. Pak, jangan potong terlalu kecil. Nanti nggak kerasa pas dikunyah, kata Bu Rani sambil ngasih instruksi. Pak Anton nyengir. Saya suka yang kerasa-kerasa, Bu. Biar puas. Ucapan yang menggantung. Selesai masak, mereka makan berdua. Terima kasih udah bantuin belanja dan masak, Pak, kata Bu Rani. Pak Anton membalas. Kalau soal bantuin Bu Rani, saya siap kapan aja. Pasar, dapur, atau yang lain-lain. Bu Rani cuma mengangkat alis, sambil nyeruput sup panasnya. Hujan, payung, dan basah yang gak direncanakan. Langit mendung. Sore itu Bu Rani baru pulang dari toko kelontong. Bawa 2 kantong belanjaan. Langit udah gelap. Angin mulai kencang. Pas di tikungan dekat rumah, hujan turun deras banget. Bu Rani sempat mau lari, tapi baru 2 langkah udah kebasahan. Tiba-tiba dari seberang jalan, Pak Anton datang bawa payung besar. Bu Rani, sini, nanti masuk angin, teriaknya sambil lari. Payung sempit. Begitu mereka berdua di bawah payung, jaraknya jadi deket banget. Saking sempitnya, lengan Pak Anton sampai nempel ke tubuh Bu Rani. Waduh, payungnya kayaknya kecil. Ya, Pak, kata Bu Rani. Pak Anton nyengir. Bukan kecil, Bu. Kita aja yang deket banget. Tapi nggak apa-apa, saya suka. Basah di tepi jalan. Hujan makin deras. Angin nyipratin air ke kaki mereka.
Daster Bu Rani mulai basah di ujungnya. "Pak, ini basah semua nih," kata Bu Rani sambil nunjukin bagian bawah dasternya. Pak Anton melirik, lalu pura-pura serius. "Kalau basahnya di luar sih nggak masalah, Bu. Yang penting hatinya tetap hangat." Bu Rani cuma nyubit pelan lengan Pak Anton. Bantu buka pintu. Sampai depan rumah Bu Rani, tangannya gemetaran karena kedinginan. Pak Anton langsung bantu bukain pintu. "Cepet masuk, Bu, biar nggak tambah basah," katanya sambil nahan pintu dengan badan. Waktu Bu Rani masuk, pundaknya tanpa sengaja nyenggol dada Pak Anton. Keduanya sempat saling pandang sebentar, lalu pura-pura nggak ada apa-apa. Handuk dan teh hangat. Di ruang tamu, Bu Rani buru-buru ambil handuk. Pak Anton lihat dia menggigil. "Nih, saya bikinin teh hangat, biar nggak masuk angin," kata Pak Anton. Bu Rani senyum. "Wah, perhatian banget. Bahaya nih kalau sering-sering kayak gini, bisa baper." Pak Anton tertawa. "Kalau saya sih udah baper dari kemarin, Bu." Ucapan yang menggoda. Sambil minum teh, Bu Rani bercanda. "Untung ada Pak Anton. Kalau enggak, saya udah kuyup sendirian." Pak Anton membalas, "Kalau hujan lagi, kabarin saya. Biar saya yang basah bareng Bu Rani." Bu Rani cuma melirik tajam sambil nyengir tipis, lalu menyeruput tehnya pelan-pelan. Pagi itu, Bu Rani lagi nyapu halaman sambil pakai daster motif bunga yang tipis dan agak longgar. Udara masih sejuk, suara burung bersahutan. Dari arah pagar, Pak Anton datang bawa kantong plastik. "Selamat pagi, Bu Rani. Nih, saya bawain gula pasir. Katanya kemarin habis, ya?" Bu Rani kaget tapi senyum manis. "Waduh, tahu aja. Emang pinter nyari hati ibu-ibu. Nih, bikin kopi bareng." Bu Rani ngajak Pak Anton masuk. "Kalau gitu sekalian aja kita bikin kopi, Pak, biar gulanya langsung kepake." Di dapur, mereka berdiri bersebelahan. Waktu Bu Rani menuang gula ke gelas, sedikit gula tumpah ke meja. Pak Anton cepat-cepat ngambil, terus menjilat jarinya. "Manis, Bu, tapi nggak semanis yang satu ini." Bu Rani langsung ngakak sambil nyubit lengan Pak Anton. Uap panas dan tatapan. Kopi udah diseduh. Uapnya naik pelan-pelan. Bu Rani meniup permukaan kopi sambil matanya nyasar ke Pak Anton. Pak Anton ngelihatin itu sambil senyum nakal. "Bu, cara tiupnya bikin saya haus lagi." Bu Rani pura-pura nggak paham. "Haus kopi atau haus yang lain, Pak?" Pak Anton cuma ngangkat alis. Gigit bibir. Waktu nyicip kopi, Bu Rani gigit bibir bawahnya pelan-pelan karena panas. Gerakan itu bikin Pak Anton bengong sebentar. "Pak, kenapa bengong?" tanya Bu Rani. Enggak, saya cuma mikir, kalau yang panas aja bisa digigit, apalagi yang manis," jawabnya setengah berbisik. Bu Rani geleng-geleng sambil nyengir. Selesai tapi nggak selesai. Setelah minum, Bu Rani ngasih kantong plastik kembali ke Pak Anton. "Lain kali kalau bawa gula, siap-siap bawa kopi juga, biar lengkap." Pak Anton nyahut, "Kalau lengkap sih harusnya ada roti, sama temennya buat nemenin sarapan." Bu Rani ngakak. Iya, ngerti maksudnya." Kiriman tak terduga. Sore menjelang maghrib, Bu Rani lagi duduk di teras sambil nyisir rambut. Tiba-tiba ada suara ketukan pagar. "Bu Rani." Suara Pak Anton agak berat tapi ceria. Begitu dibuka, ternyata dia bawa panci tertutup. "Titipan dari rumah, Bu. Istri saya masak sop buntut. Katanya kebanyakan. Biar nggak mubazir, dikirim ke sini." Bu Rani langsung senyum. "Waduh, Pak Anton ini baik banget. Malam Jumat masih sempet mikirin tetangga." Undangan halus. Pak Anton melirik jam tangannya.
Kalau Bu Rani nggak keberatan, kita makan bareng aja, biar nggak dingin. Bu Rani pura-pura mikir. Makan bareng itu kan harus di meja. Kalau di teras, takutnya ada yang lihat. Pak Anton nyengir. Kalau begitu kita makan di dalam aja, Bu. Pintu bisa ditutup, angin juga nggak masuk. Suasana dingin, sop panas. Di ruang makan, aroma sop buntut langsung bikin perut keroncongan. Bu Rani tuang sop ke mangkok sambil senyum. Wah, buntutnya gede-gede, Pak. Pak Anton jawab santai. Iya, saya memang suka yang besar-besar. Biar puas makannya. Bu Rani ngakak. Pak Anton ini, ngomongnya suka bikin orang salah paham. Sendok dan tatapan. Mereka makan sambil ngobrol ringan. Sesekali kaki Pak Anton kayak nggak sengaja nyentuh kaki Bu Rani di bawah meja. Bu Rani melirik. Pak, jangan main kaki deh. Sopnya nanti nggak habis. Pak Anton senyum nakal. Biar hangatnya nggak cuma dari sop, Bu. Selesai tapi lanjut. Selesai makan, Bu Rani mau ngembalikan panci. Tapi Pak Anton bilang, udah, simpen aja. Siapa tahu besok saya ada titipan lagi. Bu Rani ketawa sambil geleng-geleng. Kayaknya titipan malam Jumat ini bakalan jadi kebiasaan, ya Pak? Pak Anton nyahut. Kalau ibu nggak keberatan, saya siap setiap minggu. Siang itu, Bu Rani ngetuk rumah Pak Anton sambil bawa kunci mobil kecil warna merah. Pak Anton, saya minta tolong dong. Mobil saya udah bisa dipakai lagi. Tapi saya belum terlalu mahir nyetir. Bisa nggak diajarin? Pak Anton langsung semangat. Wah, kebetulan sekali. Saya kan dulu sopir pribadi bos. Tapi ya, kalau ngajarin, harus sabar. Soalnya kadang muridnya suka bikin deg-degan. Posisi duduk penting. Mereka duduk di dalam mobil. Pak Anton duduk di kursi penumpang. Miring sedikit biar bisa lihat setir dan gigi perseneling. Bu, kursinya majuin dikit. Biar kaki nggak ngos-ngosan injek pedal. Katanya sambil membantu mengatur tuas kursi. Tangannya sempat menyentuh pinggang Bu Rani. Bikin Bu Rani senyum simpul. Waduh, Pak Anton ini ngatur kursi atau ngatur detak jantung saya? Goda Bu Rani. Pegangan dan nafas. Saat Bu Rani mulai jalan pelan, mobil agak goyang ke kanan. Tenang, Bu. Pegang setirnya lembut. Tapi mantap. Kayak lagi, ya gitu deh. Ujar Pak Anton sambil sengaja gantungin kalimat. Bu Rani ngakak. Aduh, Pak, ini belajar nyetir atau belajar romantis? Rem mendadak. Pas di tikungan, ada kucing nyebrang. Bu Rani panik. Injek rem mendadak. Tubuh mereka maju ke depan. Dan kepala Bu Rani hampir nabrak setir. Pak Anton cepat-cepat narik bahu Bu Rani sambil bilang, "Gak apa-apa, Bu, pelan-pelan aja. Nafas dulu, biar tenang." Bu Rani senyum. "Iya, Pak, tapi gara-gara panik tadi, nafas saya jadi pendek." Pak Anton jawab, "Kalau gitu saya harus nemenin sampai nafasnya normal lagi." Pulang dengan senyum. Setelah sejam latihan, mereka balik ke rumah. Sebelum keluar dari mobil, Bu Rani bilang, "Makasih ya, Pak. Ternyata belajar nyetir bikin saya deg-degan lebih dari yang saya kira." Pak Anton nyengir, "Kalau gitu, besok kita lanjut lagi. Biar jantungnya terbiasa." Sore itu langit mendadak gelap. Angin kencang. Lalu hujan turun deras. Bu Rani yang lagi di depan rumah buru-buru nyelametin jemuran. Pas mau angkat ember terakhir, terdengar suara, "Bu, sini. Saya bawa payung gede." Pak Anton muncul dengan payung hitam besar.
sambil lari-lari kecil. Payung sempit, badan rapat. Karena payungnya cuma satu, mau nggak mau mereka berdiri rapat. "Pak, payungnya kok kayaknya kecil ya?" "Bukan kecil, Bu. Ini cuma kita yang terlalu dekat," jawab Pak Anton sambil senyum. Air hujan yang netes dari ujung payung bikin baju Bu Rani agak basah di bahu. "Waduh, bahu saya kena, Pak." "Kalau gitu, sini saya lindungin lebih rapat lagi," katanya sambil sedikit merapatkan tangan ke punggung Bu Rani. Bisikan di tengah derasnya hujan. Suara hujan deras bikin mereka harus bicara dekat-dekat. Pak Anton sesekali membungkuk. Mulutnya hampir di telinga Bu Rani. "Bu, kalau hujan gini, enaknya minum kopi panas," bisiknya. Bu Rani nyengir. "Kopi panasnya di rumah saya apa rumah Bapak?" Pak Anton jawab santai. "Terserah Bu, yang penting minumnya berdua." Terjebak di teras. Mereka akhirnya berteduh di teras rumah Bu Rani. Angin bawa hawa dingin, dan Pak Anton melirik ke arah dalam rumah. "Boleh saya masuk, Bu? Biar nggak basah semua." Bu Rani ketawa. "Masuk boleh, asal nggak bawa lumpur ke lantai. Nanti saya yang repot ngepelnya." Pak Anton jawab pelan. "Kalau cuma ngepel, saya bisa bantu." Hujan masih lama. Hujan gak kunjung reda. Mereka duduk di kursi dekat jendela, ngobrol sambil sesekali melihat tetesan air di luar. Pak Anton berkata, "Hujan itu kadang bikin orang malas keluar, tapi betah kalau ada temen ngobrol." Bu Rani melirik. "Ngobrolnya harus sambil ngopi, Pak." Pak Anton nyengir. "Biar hangatnya gak cuma dari kopi." Pegal setelah gotong royong. Siang itu warga RT baru selesai kerja bakti. Bu Rani ikut nyapu halaman dan angkat-angkat pot bunga. Pas pulang, bahunya pegal. Dia duduk di teras sambil mijit leher sendiri. Dari arah gang, Pak Anton lewat sambil bawa karung berisi cangkul dan sapu. "Loh, Bu Rani kok pegang leher gitu? Pegal ya?" Tawar-tawaran jasa. "Iya nih, Pak, abis nyapu sama mindahin pot. Rasanya kaku semua," jawab Bu Rani. Pak Anton senyum. "Kalau mau, saya bisa mijitin. Gratis, nggak usah bayar." Bu Rani pura-pura mikir. Biasanya yang gratis itu ada maunya." Pak Anton nyengir. "Ya maunya cuma lihat ibu nggak pegal lagi." Sentuhan awal. Mereka pindah duduk di kursi kayu. Bu Rani membelakangi Pak Anton. Lalu dia mulai mijit pelan di bahu. "Wah, keras banget nih ototnya, Bu," katanya. Bu Rani nyeletuk. "Maklum, udah lama gak ada yang mijitin." Pak Anton ketawa kecil. "Berarti saya beruntung jadi yang pertama setelah sekian lama." Salah fokus. Lama-lama, jari Pak Anton makin ke bawah, nyaris ke punggung tengah. "Pak, itu udah jauh dari bahu loh," kata Bu Rani sambil menahan senyum. Pak Anton jawab santai. "Pegalnya suka nyebar, Bu. Biar tuntas sekalian." Berakhir dengan teh manis. Selesai dipijit, Bu Rani merasa lebih rileks. Dia langsung masuk dan keluar lagi sambil bawa 2 gelas teh manis hangat. "Terima kasih, Pak. Saya balasnya cuma bisa kasih teh," ucap Bu Rani. Pak Anton menatap sambil senyum. "Kalau mijitin bikin saya balik lagi, teh manisnya bikin saya betah lama-lama." Jam menunjukkan pukul 11 malam. Bu Rani gelisah di tempat tidur. Bukan karena nggak bisa tidur, tapi karena perutnya keroncongan. "Duh, tadi sore cuma makan bakwan doang. Pantesan lapar begini," gumamnya. Panggilan misterius. Dia iseng chat ke grup warga. "Ada yang jualan nasi uduk jam segini?" Nggak lama, HP-nya bunyi. Ternyata Pak Anton nelpon. "Bu, saya lagi masak nasi uduk di rumah. Mau saya bawain?" Bu Rani kaget. "Jam segini Bapak masak nasi uduk?
Pak Anton ketawa. Iya, soalnya saya juga nggak bisa tidur kalau belum makan. Datang dengan aroma menggoda. Nggak sampai 10 menit. Pak Anton muncul di depan pintu sambil bawa panci kecil. Aduh, aromanya bikin ngiler, kata Bu Rani sambil membuka pintu. Pak Anton senyum nakal. Hati-hati Bu, nanti ketagihan aromanya, sama pembawanya. Makan bareng di meja dapur. Mereka duduk berhadapan di meja dapur. Nasi uduk hangat, sambal kacang, dan ayam goreng jadi pelengkap. Pak Anton nyeletuk. Makan tengah malam itu enak, apalagi kalau temannya pas. Bu Rani pura-pura polos. Maksudnya ayam gorengnya pas? Pak Anton nyengir. Ayamnya iya, temannya lebih iya. Kenyang dan ngantuk. Habis makan, Bu Rani bersandar di kursi sambil memejamkan mata. Waduh, perut kenyang, badan hangat. Rasanya mau tidur di sini aja, katanya. Pak Anton tertawa pelan. Kalau mau, saya temenin ngobrol sampai ibu ngantuk beneran. Bu Rani buka mata. Hati-hati Pak, kalau ngobrolnya asik, saya malah nggak tidur-tidur. Sore yang tiba-tiba gelap. Sore itu, Bu Rani sedang menyiram bunga di halaman. Langit mendadak menghitam, angin bertiup kencang, dan hujan deras turun tanpa aba-aba. Bu Rani buru-buru lari ke teras sambil bawa gayung. Ya ampun, basah semua, gumamnya sambil memeras ujung bajunya. Tamu tak terduga. Dari kejauhan, Pak Anton terlihat berlari-lari kecil sambil menutupi kepala dengan kantong plastik hitam. Begitu sampai di depan rumah Bu Rani, dia ngos-ngosan. Bu, numpang neduh ya, katanya. Bu Rani tersenyum. Silakan Pak, daripada basah kuyup. Jaket diperas, baju menempel. Pak Anton memeras jaketnya di pojokan teras. Baju kaos tipis yang dipakainya sudah menempel di badan, memperlihatkan lekuk otot dadanya. Bu Rani pura-pura nggak lihat, tapi sudut bibirnya tersenyum. Panas-panas begini malah hujan, celetuk Bu Rani. Pak Anton jawab, hujannya sih yang dingin, tapi suasananya jadi hangat. Obrolan di tengah gemericik. Suara hujan deras membuat percakapan mereka terasa lebih dekat. Enak ya, kalau hujan gini, minum teh manis anget, kata Bu Rani. Pak Anton senyum. Kalau saya sih lebih suka kopi, tapi kalau ada yang nemenin, teh juga jadi enak. Tawa di tengah petir. Tiba-tiba petir menyambar cukup keras. Bu Rani refleks memegang lengan Pak Anton. Duh, kaget, serunya. Pak Anton tersenyum lebar. Kalau kagetnya enak gini sih, saya nggak keberatan tiap kali ada petir. Bu Rani mencubit lengannya pelan sambil tertawa. Bu Rani bangun lebih pagi dari biasanya. Rencananya mau belanja sayur di pasar tradisional. Pas lagi nyapu halaman, tiba-tiba Pak Anton lewat sambil bawa tas belanja kain. Bu, mau ke pasar juga? Tanya Pak Anton. Iya Pak, mau beli bahan masak. Kenapa? Mau ikut? Jawab Bu Rani sambil senyum. Pak Anton langsung mengangguk. Boleh, sekalian saya angkut belanjaannya ibu, biar nggak pegel-pegel. Jalan bareng di lorong pasar. Pasar pagi itu padat. Mereka jalan pelan-pelan di lorong sempit sambil sesekali berhenti. Bu Rani menunjuk tomat. Pak, ini bagus nggak? Pak Anton menunduk, melihat tomatnya sebentar, lalu nyeleneh. Bagus sih, bulat, mulus, warnanya menggoda. Bu Rani melotot pura-pura marah. Pak, ini tomat, bukan yang lain-lain. Pak Anton ngakak. Iya Bu, saya kan ngomongin tomat. Tawar-menawar kocak. Di lapak cabai,
Penjualnya menawarkan harga tinggi. Bu Rani mulai menawar. "Bu, masa cabai segini 50.000? Turuninlah." Pak Anton nyeletuk. Bu Rani ini pinter nawar. Makanya kalau saya mau beli hati Bu Rani, pasti mahal banget harganya. Penjual cabai ikut ketawa. "Wah, kalau hati sih nggak dijual, Pak." Bu Rani nyengir. "Betul, itu barang langka." Pulang dengan tangan penuh. Belanjaan sudah menumpuk, dan Pak Anton memanggul sebagian besar. "Saya kuat kok Bu, tenang aja," katanya sambil berjalan. Bu Rani melirik. "Hati-hati Pak, jangan sampai kelebihan beban." Pak Anton menatapnya sambil senyum nakal. "Kalau bebannya dari ibu, saya malah seneng." Malam minggu itu, udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Bu Rani duduk di beranda sambil menyeruput teh hangat. Dari rumah sebelah, terdengar suara gitar. Ternyata Pak Anton sedang duduk di kursi plastik, memetik senar sambil humming pelan. Undangan sederhana. Pak Anton melihat Bu Rani dan melambaikan tangan. "Bu, kalau mau denger lagu, sini aja. Lebih jelas suaranya," katanya. Bu Rani tertawa. "Lagu apa dulu? Jangan lagu sedih. Nanti saya baper." Pak Anton nyengir. "Kalau yang bikin baper sih bukan lagunya, tapi orangnya." Gitar, teh, dan cerita lama. Mereka akhirnya duduk berdua di beranda rumah Bu Rani. Pak Anton memainkan lagu-lagu lama, sementara Bu Rani kadang ikut bersenandung pelan. "Suara ibu ini enak, lembut gitu," kata Pak Anton. Bu Rani pura-pura jual mahal. "Ah, manis mulutnya, kayak mau minjem uang aja." Pak Anton tertawa. "Kalau mau minjem, saya nggak cuma manis, tapi juga rajin ngasih perhatian." Lampu jalan dan tatapan mata. Cahaya lampu jalan memantul di mata Bu Rani. Mereka terdiam sejenak. Hanya suara gitar yang terdengar. "Kalau malam minggu sendirian itu sepi ya, Bu?" ujar Pak Anton pelan. Bu Rani menatapnya sambil tersenyum. "Ya, tapi kalau ada teman ngobrol, rasanya hangat." Pak Anton menatap lebih lama. Hangatnya bisa bikin lupa waktu. Hari Minggu pagi, warga RT ramai-ramai berkumpul di balai kecil dekat pos ronda. Agenda: gotong royong bersih-bersih lingkungan. Bu Rani datang pakai topi lebar dan kaos olahraga, sambil bawa sapu lidi. Pak Anton yang sudah dari tadi nyapu, langsung melirik. "Waduh, kalau gotong royongnya bareng Bu Rani, saya rela kerja seharian." Kerja berdua. Panitia membagi kelompok. Kebetulan Bu Rani dan Pak Anton satu tim untuk bersihin taman kecil di ujung gang. "Sini Bu, biar saya yang bagian berat-berat. Ibu cukup bagian yang lembut-lembut aja," kata Pak Anton sambil nyengir. Bu Rani ngakak. "Pak, ini nyapu, bukan pijat." Momen saling lirik. Saat Bu Rani jongkok mencabut rumput liar, Pak Anton beberapa kali melirik. "Pak, lihat apa? Rumputnya udah saya cabutin semua kok," kata Bu Rani. Pak Anton pura-pura serius. "Iya, saya cuma kagum sama tekniknya. Rapih banget, detail sampai ke ujung-ujung." Bu Rani melotot sambil senyum. Pak Anton ini ngomongnya suka bikin orang mikir aneh-aneh." Istirahat yang hangat. Setelah 2 jam kerja, mereka istirahat di bawah pohon mangga. Bu Rani ngeluarin botol air mineral. "Pak, minum dulu biar nggak haus." Pak Anton terima sambil berkata pelan, "Kalau hausnya karena yang lain, gimana, Bu?" Bu Rani langsung nyubit pelan lengannya. "Hus, nakal." Sore itu, Bu Rani baru pulang dari pasar.
Baru saja sampai setengah jalan, hujan deras mengguyur. Ia berlari kecil sambil menenteng belanjaan, mencoba berteduh di bawah pohon mangga. Tiba-tiba, terdengar suara dari seberang jalan. "Bu, sini, entar masuk angin." Itu Pak Anton, berdiri di depan teras rumahnya sambil melambai. Basah dan hangat. Begitu masuk, Bu Rani sedikit terengah, rambutnya basah, dan bajunya menempel di tubuh. "Waduh, basah semua nih, Bu," kata Pak Anton sambil buru-buru ngambil handuk. Bu Rani nyengir. "Iya Pak, namanya juga kehujanan. Nggak mungkin kering." Pak Anton nyodorin handuk. "Saya bantu keringin boleh? Biar cepet hangat." Bu Rani tertawa sambil geleng-geleng. "Awas aja, Pak, nanti ada yang gosip." Teh hangat dan tatapan lama. Pak Anton langsung bikin teh hangat. Mereka duduk di ruang tamu. Suara hujan jadi musik latar. "Enak ya, Bu, hujan-hujan gini. Ada temennya ngobrol." Bu Rani menatap keluar. "Iya, kalau sendirian pasti dingin." Pak Anton menimpali. "Kalau dinginnya bisa dihangatin bareng, lebih enak." Bu Rani cuma tersenyum tipis, tapi pipinya memerah. Petir dan kejutan. Tiba-tiba, suara petir menggelegar. Bu Rani refleks memegang lengan Pak Anton. Pak Anton langsung menatapnya. "Tenang Bu, ada saya di sini." Bu Rani melepaskan tangannya pelan sambil tersipu. "Duh, refleks, maaf ya, Pak." Pak Anton tersenyum kecil. "Gak usah minta maaf, malah saya seneng." Bu Rani mengundang beberapa tetangga dekat untuk makan-makan kecil di rumahnya. Alasannya sederhana, ulang tahunnya yang ke-33. Pak Anton tentu jadi salah satu tamu yang paling semangat datang. Bahkan, dia muncul setengah jam lebih awal dengan alasan, biar bantu-bantu. Bu Rani tertawa. "Bantu-bantu atau mau makan duluan, Pak?" "Dua-duanya, Bu," jawabnya sambil kedip nakal. Dekorasi dan godaan kecil. Saat membantu menggantung hiasan, Pak Anton beberapa kali, nggak sengaja, mendekat. "Pak, jangan berdiri terlalu dekat. Nanti saya nggak bisa gerak," kata Bu Rani. Pak Anton nyengir. "Justru kalau dekat gini, gerakan kita sinkron, Bu." Bu Rani menatapnya sambil senyum geli. "Sinkron apanya, Pak?" "Perasaan," jawabnya santai. "Tiup lilin." Ketika semua tamu sudah datang, lilin di atas kue dinyalakan. "Bu Rani, doanya yang panjang ya," kata salah satu ibu-ibu. Pak Anton ikut menimpali. "Iya Bu, doanya yang baik-baik. Dan jangan lupa, tiupnya pelan-pelan aja, biar lilinnya mati semua." Beberapa tetangga ketawa. Bu Rani hanya geleng-geleng sambil tersenyum malu. Momen terakhir yang manis. Setelah tamu-tamu pulang, hanya tinggal Bu Rani dan Pak Anton yang membereskan piring dan gelas. "Terima kasih ya, Pak, udah banyak bantu," kata Bu Rani. Pak Anton menatapnya lama. "Saya seneng kok, Bu. Apalagi bisa lihat Ibu bahagia hari ini." Bu Rani tersenyum lembut. "Kalau gitu, jangan cuma hari ini ya, Pak." Mereka berdua saling tatap, lalu tertawa kecil, seakan tahu kalau cerita mereka belum berakhir.